aku ini pusing. Anak-anak ini kan baru aja masuk, Jeng. Sekarang udah daring lagi. Bingung aku, Jeng. Iya nih, Jeng. Ya Allah. Kita jadi super mom lagi. Itu udah, aduh gimana pusing ini ya. Aduh pengen curhat tapi bingung mau curhat kemana. Kan gitu loh, Jeng. Siapa ya kira-kira yang buat kita curhat biar kita ini tenang gitu loh, Jeng. Oh iya, ini pakarnya nih. Waalaikumsalam. Iya. Kayak seru banget sih. Iya bener, seru banget. Sebenarnya ada apa sih ini kok seru banget? Iya ini loh, Jeng. Bingung, ini kan anak-anak baru aja masuk. Udah Sudah daring lagi. Ini bingung nih jadi mami-mami. Mana kita kan sibuk juga di kegiatan di luar. Belum lagi anak-anak. Gimana ya, Jeng? Gimana nanti karakter anak-anak ini bisa terbentuk ya, Jeng? Kalau daring terus begini, bingung saya nih. Oh, kalau bingung, enggak usah bingung. Kita tuh ada di sini ada namanya Bu Khotijah. Siapa itu Bu Khotijah? Loh, belum tahu. Belum. Bu Khotijah itu ketua Majelis Jukdasmen yang mengelola semua TK Aisyah di sini di Kota Denpasar. Oh, gitu. Jadi nanti bisa dapat penjelasan yang lebih ini biar kita tuh semakin apa ya? Paham Biar nggak gitu ya? galau, nggak galau. Nggak galau. Gimana? Gitu. Boleh, dia boleh, mau. boleh. Ayo, Mau kalau dong. gitu kita Lagi langsung. ini bisa Beliau diganggu. kebetulan ada. Oh, gitu. Ada di sini. Jadi kita Alhamdulillah. langsung ke sana aja. Ya deh. Ayo deh. Ayo Cek. Ya, ya, yuk, biar kita tahu, paham Kita ya. bisa tanya loh. Kita nggak apa yang mau pusing. dibutuhkan, Oh, gitu. apa yang kita tuh nggak tahu, apa yang bikin kita galau. Boleh selama tanya ini. semuanya ya? Cek? Boleh dong ya. Wah, keren. Ayo, Cek. Yuk, kita. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ada apa ini mama-mama tumben datang ke sini? Ini loh Bu, saya bawa mama-mama ini resah karena ada kan pembelajaran daring terus nih, Bu. Mereka mau konsultasi berdua sebaiknya itu seperti apa gitu. Apa ada nantinya ke depannya ada PTM atau apa? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Oh iya. Gini mama-mama ya. Mama-mama nggak usah risau dan gelisah. Ya, sebagai warga negara yang baik, khususnya kita tinggal di pemerintahan Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar, kita harus mengikuti aturan yang ada. Ya, memang kalau kita ketahui pandemi COVID-19 kan sudah 2 tahun melanda Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Jadi sudah meluluh lantahkan sendi kehidupan, termasuk juga bidang pendidikan. Maka dari itu, agar kesehatan dan keselamatan anak didik, khususnya guru dan juga orang tua terjaga, maka pendidikan harus tetap berjalan. Salah satunya adalah melalui pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kan mama-mama tidak menginginkan anak-anaknya terkapar atau anak-anaknya kena virus COVID-19. Maka dari itu, pembelajaran daring harus diberlakukan demi pendidikan tetap berjalan. Sebenarnya tidak hanya mama-mama aja yang risau dengan pembelajaran daring itu, tapi guru juga seperti itu. Tapi apa mau dikata? Pembelajaran harus tetap berlangsung. Ya, jadi pada dasarnya setiap manusia atau kita insan yang beriman, kita harus menyadari dan mematuhi aturan yang ada yang merupakan kebijakan dari pemerintah sesuai dengan SKB 4 Menteri bahwa panduan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi, begitu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kan pandemi ini segera berakhir ya mama-mama. Intinya apa yang dilakukan sekarang dari mama-mama sekalian, mama harus sabar ya, sabar dan tabah ya menghadapi cobaan ini semua. Ini adalah cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Selaku insan yang beriman, kita harus tabah dan sabar ya, sesuai
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya, itu ya mama-mama ya. Tadi ada bagaimana supaya pertanyaan dari Mama Alfia, gimana supaya pendidikan karakter itu tetap terbentuk di pembelajaran daring. Mungkin kan bertanya, apakah nanti gimana kalau dengan pembelajaran daring ini apakah karakter anak bisa terbentuk kan gitu. Memang untuk pembelajaran khususnya pendidikan karakter, kalau waktu offline atau tatap muka itu kan memang benar-benar dibentuk khususnya oleh guru sebagai role model ya. Jadi baik di TK Aisyah atau di SD Muhammadiyah, setiap anak-anak baru datang ke sekolah mengucapkan salam ya. Setelah mengucapkan salam, baru anak-anak yang belum sebelum memulai pelajaran kan ada sholat duha dulu. Anak-anak ditanya sudah wudhu dari rumah belum? Kalau sudah langsung ke kelas, kalau belum diantar untuk wudhunya. Baru kita melaksanakan sholat duha. Itu kan bagian dari karakter kalau pada waktu pembelajaran tatap muka langsung. Sekarang pembelajaran daring apa pembentukan karakter tetap berjalan? Insya Allah. Jadi karena pembelajaran daring itu adalah tanggung jawab antara guru dan orang tua di rumah. Ya, jadi selama ini kan sudah 2 tahun mama kan dampingin ya anak-anak di rumah. Nah, jadi harus ada kolaborasi, ada sinergi, ada komunikasi yang baik antara mama dengan guru. Ya, jadi nanti dalam pembelajaran daring itu sebelum pembelajaran dimulai, jadi anak-anak pasti akan ditanyakan oleh gurunya, anak-anak sudah sholat duha belum? Kan gitu. Jadi orang tua nanti yang dampingi di rumah. Setelah itu, ayo sebelum pelajaran mulai biasa kan setoran hafalan. Nah, jadi tetap walaupun kita dengan pembelajaran daring, tetap hal itu dilakukan, dibiasakan pembiasaan. Kan sebelum mulai kan pasti ibu guru assalamualaikum anak-anak ya menyapa, terus udah sholat duha tadi pagi kan gitu, terus baru memulai hafalan, baru pembelajaran berikutnya. Terus yang terpenting karena kan tidak maksimal ya untuk pembelajaran pembentukan karakter ini di pembelajaran daring, maka ada panduan ya, panduan khusus dari ibu guru khususnya sekolah-sekolah muslim TK Aisyah, SD Muhammadiyah dan sekolah muslim lainnya itu lewat Google Form. Jadi setiap hari guru bisa memantau ya, juga wali murid juga memantau perkembangan atau pembentukan karakter anak. Misalnya ya di dalam form itu kan diisi misalnya nama anak siapa. Terus hari Senin, misalnya Senin, anak ini namanya misalnya si Ahmad. Pagi tadi sudah sholat subuh belum? Nah, dikasih tanda, oh sudah, isi sudah. Habis itu bawahnya sudah melaksanakan sholat duha apa belum? Terus membantu orang tua apa belum? Kan gitu. Selanjutnya dilaksanakan sholat 5 waktunya bagaimana? Nah, dari form-form itu nanti akan dikirim setiap hari. Misalnya hari Senin mengisi, Selasa dikirim. Karena sekarang kan serba pakai teknologi, jadi gampang. Mama nggak susah-susah membuat rekapan, jadi langsung diklik-klik di HP-nya hari Senin ini di Selasa. Jadi setiap hari disampaikan ke guru. Jadi itulah pembentukan karakternya. Jadi walaupun secara daring, tapi terbentuk, tetap karakternya terbentuk gitu ya. Mama tahu nggak? Selain tadi manfaat-manfaat atau dampak positif dari pembelajaran daring. Apa ya?
Makanya kita mau ke sini biar gitu ya. Jadi selain yang tadi satu ya, kalau yang sebelum pandemi ya, kita kan baik guru, siswa, orang tua mungkin belum melek teknologi ya. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran daring, mau nggak mau siswa, guru, orang tua juga harus belajar bagaimana penggunaan teknologi itu. Misalnya kita dulu kan nggak berpikir kita bisa bertatap muka dari kejauhan. Kan gitu, kita tidak bisa bercakap-cakap. Ternyata setelah ada pembelajaran daring melewati aplikasi Zoom Meeting, Google Meet. Nah, kita dimanapun, mama mungkin ada di daerah mana, kita ada di sini gurunya, mungkin siswa di mana, kita bisa berkomunikasi. Itu salah satu manfaat dengan pembelajaran daring. Jadi bisa dari pihak guru, siswa, orang tua, jadi bisa berkomunikasi, bisa menguasai teknologi yang ada. Terus yang kedua apa? Mama khususnya orang tua itu lebih dekat dengan siswa. Nah, selama ini mungkin mama-mama maaf sebelum pandemi kan nitipin anaknya udah langsung ditaruh aja kan di sekolah, di jalan mamanya kemana, anaknya kemana, kan gitu ya. Tapi setelah adanya pandemi, ditungguin sampai 24 aja, kan gitu di rumahnya. Jadi didampingin gitu, jadi lebih dekat dengan anak sehingga tahu perkembangan dan pertumbuhan anak. Ternyata jadi guru itu nggak gampang. Kan gitu mama-mama ya, kadang-kadang anaknya daring, mamanya darting, darah tinggi. Karena apa? Ya itu udah pusing gitu loh, apalagi gurunya dulu. Kan gitu sebelum pembelajaran daring. Jadi dengan demikian mama berarti tahu ternyata jadi guru itu susah ya gitu. Maka diperlukan sinergi, komunikasi, kan gitu, kolaborasi untuk pendidikan anak. Terus yang selanjutnya manfaatnya yaitu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan pendidikan itu dilaksanakan, di mana, kapan saja itu silakan ya, karena lewat daring kan gitu, jadi nggak terbatas. Kalau anak-anak masuk kan harus misalnya jam 7 harus di sekolah, nanti pulangnya jam 1 kan gitu. Kalau lewat itu kan boleh saja, karena dari pihak sekolah khususnya guru kadang-kadang pagi anak-anak bisa apa enggak mengikuti, nanti bisa sampai kadang-kadang memang susahnya gitu. Pembelajaran daring itu biasanya guru harus standby misalnya jam 7 sampai jam 1. Sekarang dengan pembelajaran daring sampai 24 jam. Begitu juga kan mama. Juga itu segi negatifnya ya. Jadi seperti itu mama-mama, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa mengurangi kerisauan dan kegelisahan mama-mama ini ya dengan pendidikan anak ini. Intinya ayo bareng-bareng ya, karena anak adalah investasi dunia akhirat. Ayo kita bersama-sama bagaimana mengoptimalkan khususnya pendidikan karakter ini. Kita berharap ya dari partisipasi orang tua ya di pembelajaran daring ini bisa menghantarkan anak-anak kita dengan pendidikan karakter yang optimal sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat ya, amin. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mama. Bagaimana? Kayaknya mama-mama nih kita sudah ini ya semakin paham. Sebenarnya ternyata kita tidak perlu risau karena sudah walaupun dengan pembelajaran daring, tapi anak-anak kita tetap melaksanakan seperti yang sudah harusnya dilaksanakan. Apa ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup ya. Cukup ya. Berarti udah nggak lagi mama ya. Jangan risau ya, jangan gelisah ya. Tapi kita berharap yakinlah bahwa apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Nah, jadi kita ambil hikmah yang ada di dalamnya ya. Tapi kita yakinlah badai pasti berlalu. Nah, ya, jadi pembelajaran daring ini insya Allah atau pandemi ini pasti akan berlalu. Mudah-mudahan dengan doa bersama yang tadi disampaikan, dengan kesabaran kita, dengan sholat kita, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita dapat beraktivitas normal
seperti semula. Nggih Mama nggih. Nah, mudah-mudahan Mama insya Allah paham, nanti bisa disampaikan ke teman-temannya nggih. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada mama-mama semua yang telah mendampingi putra-putrinya selama lebih dari 2 tahun ya di rumah ya. Kalau tanpa ada mama-mama sudah anak-anak kita juga nggak bisa pendidikannya secara optimal gitu. Jadi bareng gitu. Mungkin itu saja mama-mama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih pokoknya. Mungkin Ibu masih mau melanjutkan aktivitas kembali, jadi kami mau permisi dulu. Nanti mau menyampaikan ke mama-mama yang lain. Silakan mama-mama. Salam untuk ayah ya, salam untuk anak-anak ya supaya tetap semangat. Mari Bu. Assalamualaikum. Silakan.